Oke, selamat malam. Kembali bersama iKeep on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data dari spare part Daihatsu yang ada di Indonesia ya. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi berawal dari masalah yang ada di mobil saya, di mana saya harus mencari penggantinya karena overheat ya, di mana dibutuhkan dibutuhkan spare part yaitu termostat, kemudian ECT atau WTC ya, water temperature sensor. Ya, berawal dari situ kemudian saya browsing di toko sebelah yang warnanya hijau. Di sana lebih banyak didapatkan spare part ya, segala macam ya. Tapi karena alat ini cukup cukup vital ya, sehingga saya cari spare part aslinya ya. Namun demikian, karena sulitnya mencari asli, kemudian saya browsing, saya mendapatkan satu halaman website yang berisikan data spare part Daihatsu di Indonesia untuk seluruh model ya. Setelah itu saya tertantang nih untuk men-scraping data ini ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, kalau Anda buka di application.daihatsu.co.id dan seterusnya, di sini kita bisa lihat jumlah total spare part ini ada 61.701 part ya. Kita akan scrap semua ya. Ya, kita akan scrap semua datanya ya. Di sini kita bisa lihat select model ya. Kita bisa pilih modelnya apa aja ya. Ini ada ada Sirion, ada Ayla, dan selanjutnya bisa dibaca masing-masing ya. Oke. Bisa dibaca masing-masing. Selanjutnya juga kita bisa search berdasarkan part number ya. Tapi saya meyakini tidak semua orang hafal dengan part number ya. Orang lebih hafal nama partnya ya. Ya oke. Kalau kita lihat detailnya, ini ada kolom nomor 1 untuk halaman pertama 1 sampai 10. Di mana di kolom kedua ada part numbernya berapa, kemudian descriptionnya ya. Ini jenis nama partnya, kemudian harganya berapa, kemudian quantity packnya berapa, unitnya, satuannya pieces, kemudian modelnya ya, modelnya F01 ini untuk sini 1300 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya, misalnya 401 nih, 401 itu ya, ini jenis Grand Max dan selanjutnya ya, bisa dibaca masing-masing ya. Ya, jadi data ini totalnya ada 61.701 ya. Selanjutnya Anda juga bisa pilih di sini untuk menampilkan dalam satu halaman ini bisa ditampilkan seberapa banyak ya. Ini 1 sampai 10. Anda juga bisa pilih sampai mentok ya. Mentoknya itu adalah 999 ya. Kalau kita klik ya, nanti akan tampil semua ya, yang jumlahnya adalah 999 dalam satu halaman ya. Ya, oke. Selanjutnya kalau kita lihat ya di sini ya, perhatikan untuk yang di sini, setelah browse part.php ya, ini pakai bahasa pemrograman PHP, kemudian tanda tanya part ya, dimana per page-nya ini kebetulan ini 10 ya, ini salah nih, harusnya 99 ya. Kemudian persen 20 ini artinya spasi, dan view itu tampilkan semua. Kemudian untuk vehicle modelnya juga ditampilkan semua ya. Kalau kita klik halaman kedua ya, Anda perhatikan yang berubah adalah ini ya, halaman kedua ya, dan seterusnya ya. Ini halaman 2 dan seterusnya ya, nanti bisa dilihat ya, misalnya halaman 3 ini akan berubah nih. Anda bisa klik sini atau bisa langsung tembak langsung dari sini ya. Kita cek aja nih, ini part 3 ya. Ini 1998 ya, row yang ke 1998.
Kalau kita ganti 3 ya, sini tembak langsung ya, kita enter. Ya, dia akan berubah ya, perhatikan ya, nomor paling bawah ini sudah berubah menjadi 1997 ya, 2997 dan seterusnya ya. Oke, kita akan scrap ini semua datanya. Ya, bagi Anda yang baru bergabung untuk di channel saya akan mulai dari yang terakhir kita pakai ya. Kali ini saya akan menggunakan scraping dengan menggunakan Puppeteer ya. Kenapa Puppeteer? Karena kalau Anda lihat di sini ya, kalau di inspect, kalau menggunakan Scrapy juga bisa, tapi sedikit sulit ya. Atau menggunakan Beautiful Soup juga bisa ya. Tapi kalau khusus untuk Scrapy sedikit lebih sulit ya, karena banyak syaratnya. Kalau kita refresh, kita masuk network ya. Kalau kita lihat di sini, ini berhubungan dengan request ya. Request and response. Metodenya adalah get, terus kemudian Anda juga harus masukkan query string parameter dan headernya ya, request headernya. Kemudian juga menggunakan form data ya. Jadi karena ribet saya menggunakan Puppeteer ya. Untuk berikutnya kalau saya ada waktu saya akan menggunakan Beautiful Soup. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan mulai dari coding kita terakhir ya. Saya tidak mau mulai dari nol ya, karena akan makan waktu banyak. Saya akan reuse coding yang lama ya. Bagi Anda yang baru bergabung di channel saya di I Keep On Track, Anda harus lihat video saya sebelumnya ya, dimana di sini saya scraping data LTMPT 1000 sekolah terbaik di Indonesia dengan menggunakan Puppeteer ya. Saya juga pernah ajarkan juga cara scraping data LTMPT dengan Scrapy dan Python ya. Oke, kita nggak usah basa-basi, kita mulai aja ya. Pertama kita harus copy ini dulu ya. Kita copy, kemudian kita ganti ya, kita ganti. Oke, kalau kita perhatikan ya, kita akan copy juga di bawahnya deh, karena ini nanti kita akan butuhkan ya. Ini kita copy ya. Ini seperti saya jelaskan di sebelumnya ya. Ini untuk page 3 ya. Kita akan mulai dari page 1 dulu. Kemudian jumlahnya kita masukin jumlahnya 10 dulu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita scraping banyak sel ya, banyak datanya ya, nanti akan ada kemungkinan gagal ya. Kalau Anda gagal, lama-lama bisa frustasi ya. Sehingga untuk menghindari itu, kita akan mulai dari scrap dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Nanti baru kita besarkan, baru kita scrap semua. Oke, kita mulai dari halaman pertama, di mana per page-nya yang ditampilkan adalah 10 ya. Bacanya kurang lebih gitu ya. Oke, kita save dulu. Kita save as dulu ya. Karena kita bicara Daihatsu, kita kasih DHT parts ya. Kita mulai dari 1 dulu ya, karena ada kemungkinan juga nanti kita akan kembangkan, jadi kita kasih part 1. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita akan mainkan di ya, kita akan mainkan di ya, untuk penjelasan detailnya Anda bisa lihat video saya sebelumnya yang terkait dengan scraping data LTMPT dengan menggunakan Puppeteer ya. Kali ini kita scraping data spare part Daihatsu ya, semua kita akan scrap ya. Saya akan mulai dari, sebenarnya ini boilerplate-nya ya. Boilerplate-nya itu apa ya? Template-nya dia lah, template-nya untuk Puppeteer. Kenapa demikian? Anda bisa lihat, Anda bisa baca tutorialnya ya. Browsing aja Puppeteer tutorial, nanti akan Anda dapatkan boilerplate-nya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita akan mulai dari pertama, kita bikin konstanta namanya Puppeteer, di mana kita akan mengambil atau membaca, kita mengambil datanya Puppeteer ya. Di samping itu juga kita
deklarasikan OTC ini jadi OTC ini digunakan, jadi di sini ada object to CSV ya. Tujuannya adalah kita nanti akan simpan file tersebut dalam bentuk CSV. Kenapa CSV? Karena dari CSV nanti kita bisa kembangkan datanya dalam bentuk Excel, sehingga kalau Anda terbiasa Excel, Anda bisa dengan mudah untuk mengedit atau mengedit atau membuat lebih sederhana lah dengan Excel ya. Oke, selanjutnya ya ini adalah boilerplate yang saya bilang sebelumnya. Jadi pertama Constanza browser with property launch, dan selanjutnya ya ini udah baku ya. Ini dan ini sudah baku ya. Yang ini sama yang ini udah baku nih, tidak bisa diutak-utik nih. Jadi ini harus harus dipanggil ya. Selanjutnya saya jelaskan secara singkat, ini juga saya jelaskan di video saya sebelumnya yang di scraping data LTMPT. Selanjutnya untuk menghindari, jadi secara default Puppeteer ini kalau udah 30 milisecond ya, kalau sudah 30 detik ya kalau nggak salah ya, kalau 30 detik dia akan time out ya. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan ya, kita hindari ya time outnya dengan kita panggil salah satu metode yang ada di Puppeteer, yaitu set default navigation timeoutnya adalah 0 ya, sehingga dia terus akan kerja ya. Kalau Anda menggunakan internet dengan bandwidth kecil nanti akan masalah ya. Jadi untuk menghindari itu kita menggunakan ini. Selanjutnya go to page ini juga adalah boiler template-nya juga ya, ada standarnya dia ya, nggak bisa diutak-utik. Kita panggil URL-nya adalah ini. Kemudian kita tunggu sampai networknya idle ya. Jadi untuk yang nggak stabil internetnya, kita perlu manggil ini supaya stabil dulu, baru kita bisa proses. Selanjutnya kita akan tunggu 1 detik ya, 1000 milisecond, 1 detik. Kemudian untuk meyakinkan bahwa semua sudah terbuka filenya. Jadi kalau ini belum terbuka filenya terus Anda scraping, nanti nilainya adalah 0 semua. Selanjutnya kita buka navigasinya ya. Untuk itu kita harus buka di sini ya, di sini ya, kita rubah tadi per page-nya 10 ya. Kita per 10 karena kita harus trial dulu ya, kita bikin yang kecil dulu, jangan terlalu besar ya. Oke, tampilannya seperti ini ya, ini hanya 10 ya, yang kita scrap adalah 10 dulu. Oke, selanjutnya kita inspect ya, kita yakinkan bahwa halaman ini akan muncul dulu ya. Caranya kita klik aja, kita boleh klik sini, boleh klik sini, boleh kita terserah ya, tapi intinya di dalam sini harus muncul dulu ya. Kita bisa copy selektor, kemudian file find ya, sampai ya. Oke, kalau Anda lihat di sini ya, ini tabelnya terlalu banyak ini ya, tabel di dalam tabel, dalam tabel, dalam tabel, dalam tabel. Kalau Anda lihat ini ya, ini tabel ya, tabel yang kedua, tabel dari body, tabel yang kedua, kemudian diturun ada tabel lagi, kemudian ada tabel lagi, kemudian ada tabel lagi. Jadi tabel dalam tabel ya. Ini developernya rada ini ya, menurut saya rada memble nih. Oke, kita tidak perlu ambil semua ya, kita akan tester dulu, kita akan cut mulai dari sini dulu ya. Dia jalan nggak ya, kita klik ya, masih di situ ya, berarti oke. Coba kita copy dulu ya untuk menghindari ini. Terus kita hapus lagi satu ini, body lagi, body dalam body nih ya, atau dari sini dulu kita hapus. Jalan nggak dia ya, masih oke. Berarti Anda bisa pakai sesimpel ini, nggak perlu sepanjang tadi ya. Kemudian body dalam body dalam body ya, ini developernya rada ngaco nih ya. Oke, kita lihat sampai di sini ya. Di sini udah nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena selektornya dia menunjukkan pada banyak titik ya, padahal kita butuh cuma 1 titik ini ya, sehingga kita bisa gunakan yang terakhir. Kita paste saja yang terakhir ya. Terakhir begini nih ya. Kalau kita rubah ininya,
Ya, dia menunjukkan ke banyak tempat kan ya. Jadi kita harus pastikan dia menunjuk pada satu tempat, sehingga kita pakai yang ini ya. Ya, kita pakai ini sebagai selektor. Kita copy aja. Selanjutnya kita masuk ke sini ya. Ya, kita paste di sini. Ya, jadi tadi setelah timeout kita tunggu selektornya sampai muncul dulu. Kalau selektornya nggak muncul, kita scraping, nanti datanya akan kosong ya. Setelah halaman itu muncul, kita pastikan sekali lagi, kita tunggu ya. Untuk bandwidth yang kencang ini nggak perlu dibutuhkan, ini nggak perlu dibutuhkan ya. Kebetulan di bandwidth tempat saya nggak terlalu kencang, tapi lumayan lah, sehingga saya harus pastikan supaya saya nggak berkali-kali kerja, saya menggunakan timeout ini dan timeout ini ya. Oke, selanjutnya kita akan scraping satu file dulu ya, satu cell dulu ya. Caranya kita akan scraping data, dimana ini tadi namanya apa, description ya, part name aja mungkin kali ya. Ya oke, description juga boleh ya. Kita copy. Oh tadi di sini ya, ini nih ya, kita copy ini aja, selektor ini aja lah. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini, kita ganti ini ya. Ini kenapa demikian ya, kenapa scriptnya kayak gini, ini sudah dari sononya ya, jadi Anda bisa baca tutorialnya ya. Ini hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara ya. Oke, ini kita nggak butuhkan, rasanya begini ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan kasih nama ini part name aja ya, karena ini ya. Kemudian kita akan print hasilnya apakah sama. Gimana ya, kita coba yang ini ya, mau nggak ya. Ya ini fungsinya kita reuse gitu, supaya kita nggak coding ya, karena saya juga nggak hafal semua nih sintaknya saya nggak hafal semuanya, jadi supaya saya nggak mulai dari nol, data yang lama kita reuse lagi ya. Oke, kita simpan, kemudian kita uji satu ini ya. Kalau dia berhasil, nanti akan muncul ini koreksi manual tulisannya ya. Oke, kita akan panggil di sini ya, panggilnya adalah node, kemudian nama filenya adalah dht, kemudian part 1.js ya, JavaScript ya, kita enter. Ya kita tunggu ya, kadang-kadang butuh waktu lama, kalau bandwidthnya kecil ini akan lama sekali. Yes ya, seperti Anda lihat ini keluar koreksi manual ya, berarti ini udah berhasil. Tapi ini masih ada apa nih, macam-macamnya nih, ada spasi, ada plus, ada segala macam ya. Untuk itu kita harus trim ya. Trim itu maksudnya kita akan hapus white space-nya, kalau bahasa ininya white space-nya kita hilangkan ya, supaya lebih rapi ya. Caranya kita gunakan satu metode ya yang ada di Puppeteer ya, kita gunakan trim ya. Kita lihat, kita running lagi. Yes, oke ya, sekarang udah bagus ya, udah cantik ya. Kalau sebelumnya tulisannya gini nggak jelas, sekarang menjadi jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan ya, ini kita nggak pakai. Kita akan modifikasi yang pernah kita buat ya di LTMPT ya. Oke, kita akan aktifkan ini, juga kita aktifkan ini. Oke, ini cara bacanya begini ya. Jadi datanya tadi kita simpan dalam file tadi kita simpan dalam data ya. Kemudian ini sebagai result. Jadi nilai. Jadi gini deh, saya copy dulu aja biar ini ya. Ini saya akan mulai dari sini dulu, dari nomor ya. Kita klik aja di sini ya. Kemudian kita select copy selektor ya, kemudian kita paste di sini. Ya, ini jelek sekali ini ya codingnya ya. Coding yang membuat ini codingnya jelek sekali ini, nggak cantik ya. Kita undo dulu.
terlalu banyak tabel di dalam tabel ya. Kita coba hilangkan di sini dulu ya. Oke, rasanya sampai di sini oke. Kalau saya copy, saya ganti ini, saya hapus ya, masih oke ya, berarti sampai di sini oke ya. Ya, ini kita copy aja, kita gantikan tadi ini sebagai nomor ya. Ya, ini nomor di mana selektornya adalah oke, selektornya ini ya. Oke, selektornya adalah begini. Kita akan ganti ini ya, kita akan copy row ya, row pertama ya, kita akan copy sini sampai di sini ya, kita gantikan di sini. Oke, selanjutnya untuk ini child yang pertama TD ya, TD itu table data ya, TR itu table row ya. Jadi satu row itu ada beberapa table datanya. Oke, ini table data yang pertama ya, ini isinya nomor. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ya, kita lihat yang kedua ini part number ya, part number. Kita lihat copy, atau kita bisa tebak ini anak kedua ya, jadi kita bisa tembak langsung begini ya. Ya bener kan, anak kedua kan. Oke, berarti kita bisa gantikan part numbernya ini menjadi anak yang kedua ya, samain ya, sama dengan ini ya. Selanjutnya yang ketiga ya, anak ketiga ini adalah description atau part name ya, kita ganti namanya part name aja deh. Ini aja kita copy ya, copy, kita ganti part name anak ketiga. Kemudian anak keempat ini price ya, price ya, anak keempat ini adalah price. Kita lihat aja, anak keempat adalah price. Oke, kemudian anak kelima pack quantity ya, pack quantity anak kelima. Quantity ya. Oke, selanjutnya anak berikutnya, anak keenam adalah unitnya. Oke, selanjutnya anak ketujuh adalah model ya. Ya, anak ketujuh adalah model. Oke, kita akan try dulu ya, kita akan trial ya. Kadang kita harus trial dulu supaya kita tahu ada masalahnya di mana ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan tampilkan console log data. Oke, kita simpan, kita running. Kalau ini berhasil, nanti akan keluar data satu halaman ini ya, dari 1 sampai 10 ya. Oke, kita panggil, kita bersihkan dulu, kita panggil sekali lagi begini ya. Ya, berhasil nih 10 ya, cuman ini masih jelek nih ya tulisannya ya. Ini masih jelek semua nih ya. Kita akan rapikan ya, kita akan rapikan dengan menggunakan namanya rumus trim. Kita gunakan gini ya, ada metode yang ada di sana, yang ada di JavaScript ya. Tapi semua kita lihat lagi hasilnya. Nah, kita simpan, kita running lagi. Ya, oke, sekarang udah cantik ya, dari 1 sampai 10 ya, Anda lihat sendiri ya. Nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita akan cek nomor 10 ya. Nomor 10 part numbernya ini ya, 008 ya belakangnya ya.
Ini 008 ya, sama persis ya, namanya adalah gasket kit engine. Gasket kit engine, harganya tidak ada di sini, not available. Kuantitinya, pack kuantitinya 0 ya, ini nggak ada ya di sini ya. Kemudian satuannya, unitnya adalah pieces ya, sama persis ya. Modelnya F073 ya. Oke, dengan demikian kita sudah mampu untuk scrap satu halaman ini ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan untuk satu halaman dengan ininya 999 ya per page-nya ya. Kita lihat apakah akan ada error ya, kita simpan dulu. Kalau tadi jumlahnya 10, kalau sekarang harusnya jumlahnya 999 ya. Sekaligus kita simpan ke dalam bentuk CSV ya. Caranya gini aja, kita matikan dulu ya. Ini kenapa demikian ya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi CSV-nya ini juga sudah, cara penulisannya juga sudah seperti ini ya. Maksudnya kalau Anda browsing ya, browsing object to CSV ya, nanti akan mendapatkan satu sintaks seperti ini ya. Kita namakan aja Daihatsu Parts ya. Yang pertama ya. Oke. Gini ya, kita simpan. Lalu kita lihat apakah ada error apa enggak ya. Kita panggil. Ya, oke. Ada error ya. Errornya adalah ini, error evaluation failed. Type error cannot read text content of null ya. Jadi tipe errornya itu tidak dapat membaca teks konten yang nilainya adalah 0, yang nggak ada ya. Jadi untuk itu kita scriptnya harus kita perbaiki ya. Kita cancel dulu ini, Ctrl C ya. Kita bisa gunakan script ini ya. Kita bisa gantikan dengan script seperti ini ya. Jadi dia akan tanya untuk nomor, dia akan tanya apakah untuk query selectornya ini nilainya adalah apakah ada isinya. Kalau ada isinya ya diisi, tapi kalau nggak ada dikasih 0 aja, dikosongin ya, kurang lebih begitu ya. Nah, kenapa demikian ya, ini ya ini if statement ya, if statement yang ya, sintak ini adalah if statement ya. Apakah query selector ini ada isinya? Kalau ada isinya diisi ini, kalau tidak ada ya dikosongin aja ya, kurang lebih bacanya begitu ya. Sehingga ini kita nggak pakai lagi. Kemudian yang lain juga sama ya, kita akan copy. Untuk yang lain kita copy begini kayaknya ya. Oke, yang lain sama sih, kita copy aja ini kan ya, kita copy. Ini juga kita copy, ini kita copy ya, sehingga sekarang kalau ada nilai 0 dia akan diisi 0 ya. Jadi kalau ada 0 diisi dengan 0 ya, gitulah kurang lebih lah. Kita simpan, kita running sekali lagi ya. Kita bersihkan dulu, kita running lagi. Ya, Anda lihat ini udah mulai masuk datanya ya. Ya, kita akan buka ya datanya. Kita buka Excel. Ya, kita masuk ke data from CSV, kita panggil Daihatsu Part 1 tadi ya. Ya, ini ya datanya ya, kita import. Kalau ini berhasil, maka dia akan scraping jumlahnya 999 ya. Kita oke, kayaknya ini ada ya, kita lihat aja, kita load ya.
Yes ya, Anda lihat ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi tadi itu karena dia scraping nilainya 0, maka dia ada error tadi ya, type of error tadi itu karena ini ya. Kemudian ini juga bikin error ya, maka terus kita bikin satu script di mana kalau dia nilainya 0 kita kosongin aja ya. Ya, kalau Anda lihat kita klik kontrol bawah ya, kontrol anak panah bawah. Ya, ini ya. Ada 999 ya, sehingga halaman pertama kita bisa scraping ya. Selanjutnya kita akan kembangkan untuk halaman berikutnya ya. Oke, halaman berikutnya ya, ini kita close dulu ya. Oh ya sudah, biarin aja. Oke. Selanjutnya kita akan kembangkan untuk semua data ya. Jadi ini kita yang nggak dipakai kita hapus aja biar nggak bingung ya. Ini kita hapus ya. Ini juga kita nggak pakai ya, biarin aja yang ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan kembangkan dari halaman 1 sampai halaman akhir ya. Untuk itu kita harus lihat dulu, kalau kita view dengan 999, kita view ya, kita lihat ya jumlahnya ya. Ini halaman pertama, kita lihat halaman kedua sampai terakhir ya. Terakhirnya halaman berapa kita lihat aja ya. Ya kita percepat biar apa waktunya nggak kebuang ya. Ya, halaman terakhir kita ternyata di halaman 62 ya. Kita copy aja ya. Ya, halaman 62 itu udah nomor ke 61.701 ya. Ya, jumlah partnya ya, 61.701 jumlah apa namanya, barisnya ya. Oke. Kita copy aja ya, kita klik, kita copy di sini. Ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kita kasih keterangan ini start URL sama dengan ini ya. Kemudian yang ini adalah end URL ya. End URL ya. Tadi kita mulai dari nomor 1, kemudian diakhiri ya, ini page-nya 1. Diakhiri page nomor 62 ya. Kita bikin lebih rapi begini kayaknya ya, lebih enak dilihat baca ya. Oke. Kita mulai dari page 1 kemudian sampai dengan page 62 ya, dimana per page-nya kita tampilkan 999 ya, kurang lebih begitu ya. Yang ditampilkan adalah semua jenis mobil ya, semua jenis modelnya apa aja ya. Oke. Selanjutnya kita akan modifikasi sedikit ya. Saya juga akan remodifikasi ya, remodifikasi dari data scraping ATMPT yang multiple pages ya. Saya juga sudah terangkan di video saya sebelumnya, silahkan Anda lihat video saya sebelumnya ya. Saya akan modifikasi yang ada di sini aja ya, supaya waktunya lebih singkat ya. Oke, kita simpan aja ini sebagai DHT parts yang kedua ya. Oke, kita simpan, kemudian kita modifikasi ya. Ini fungsinya kita modifikasi supaya kita tidak ngetik dari awal ya. Oke, kita masuk ke ya. Oke, ini ya, tadi kan kita tahu nih start dan end nya ya. Kita copy aja, kita modifikasi yang ada di sini ya. Kita copy sehingga kita tahu yang kita akan scraping mulai dari page 1 ya, dari sini ya. Kita copy aja, kita pindahkan ke sini. Kemudian berikutnya adalah ini ya, kita copy ya. Oke, kita copy, kita modifikasi yang lama ya, karena yang lama ini sudah proven berjalan ya.
jalan dengan oke ya. Kemudian kita akan mulai dari 1 sampai halaman 62 ya, karena kurang dari ini ya makanya kita harus 63 sini ya. Dari I1 sampai 63 ya. Kemudian URL dioper ke sini. Kemudian ya ini sama seperti yang di sini ya. Kalau Anda lihat ya, ya kita bikin ini set by set deh ya supaya lebih mudah ya. Oke, ya kita akan mulai dari sini dulu aja. Pertama ini memanggil fungsi yang namanya scrap ya. Scrap itu ada di sini ya. Kemudian scrap ini kita harus ambil getLink-nya dulu. Jadi variabelnya kita namanya getLink, memanggil getLink yang ada di atas. GetLink-nya itu adalah ini ya. GetLink-nya adalah ini, di mana getLink-nya itu nilainya adalah tadi ya yang ini ya. Detailnya yang ini. Ya, mulai dari page 1 di looping page 2, page 3, page 4 dan seterusnya ya. Terus kemudian kita return linknya ya, linknya ini yang kita oper ke sini ya, sehingga di sini bentuknya adalah link ya. Kemudian Constanza browser ya, ini standarnya boilerplate-nya dari Puppetry, ini saya nggak perlu jelaskan, ini udah wajib ya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian datanya ini ya, karena ini dulu datanya dari LTMPT, sekarang kita ganti dari menjadi data parts aja ya. Ini ya boleh ya, namanya parts ya. Kemudian ini juga kita bisa pindahkan ke sini karena ini sama. Ini juga kita copy ke sini ya. Oke. Selanjutnya dari data parts ini kita simpan dalam bentuk array ya. Kemudian getLink-nya ini kita copy di sini ya, ini kita ganti parts ya. Kembali lagi, ini kelebihannya kalau kita tidak perlu mengcoding dari awal ya, karena ini dulu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, scraping data LTMPT multiple pages ya, sehingga data ini kita bisa reuse lagi supaya kita tidak capek harus coding dari nol ya. Oke, selanjutnya dari sini ya, linknya ini kita akan ini akan memanggil get data itu ada di sini. Nah, ini get datanya ya. Kemudian ini kita samakan dengan yang tadi ya, semoga Anda nggak bingung deh. Ini kita copy ya, ini juga sama ya, lihat nih codingnya nih sama, ini sama, yang membedakan adalah ini ini adalah selektornya beda. Kalau yang ini selektor untuk LTMPT ya, kita paste aja, kemudian ini sama, ini juga sama ya, ini kita copy, kita ganti selektornya karena beda selektor ini ya, kita paste. Selanjutnya di sini juga selektornya kita ganti, kita copy, kita paste di sini. Oke, selanjutnya return result, kemudian return data ini kita oper ke sini ya, kemudian kita push ya, kita tambahkan terus ya. Setelah itu baru kita data tadi namanya data parts ya, kemudian kita simpan ya, menjadi, kita kasih nama aja adalah DHT part 2 ya, DHT part 2 ya. Oke, selanjutnya kita simpan ya, ini kita close ya, karena kita nggak pakai lagi, kita remodifikasi atau reuse coding yang lama. Oke, rasanya sih sudah oke ya, kita lihat ya, semudah ini ya, karena kita sudah bikin coding sebelumnya. Kalau Anda mulai dari nol ya lumayan, setengah ini ya, setengah mati ya. Oke, kita simpan saja, lalu kita panggil ya, node DHT part 2, kita simpan
ya. Kita tunggu ya, ini bisa makan waktu 3 menit sampai 5 menit karena ini banyak. Nanti kita akan percepat, hasil akhirnya kita akan periksa ya, silahkan ditunggu. Oke, setelah kurang lebih 5 menit semua data sudah terscraping ya, ini nggak ada error ya. Selanjutnya kita akan periksa DHT part 2 ini ya. Kita masuk ke sini Excel, kemudian masuk ke data, kemudian kita baca yang ini ya, kita oke ya. Kalau tadi 73 kilo, yang sekarang 4 mega ya, 4,1 mega yang kita import. Kalau ini berhasil, maka semua data yang jumlahnya 61.000 tadi ya, 61.701 part semua sudah terscrap ya. Kita load aja, kita tunggu ya, kita lihat sendiri ya. Kita pakai kontrol kontrol panah ke bawah untuk melihat paling akhir ya. Ya oke, paling akhir di row 61701 ya, artinya terscrap semua ya. Selanjutnya kita akan periksa random ya, untuk meyakinkan bahwa data yang kita scraping ini sama persis ya. Oke, kita akan random dari mulai yang paling bawah dulu ya. Kita mulai ini aja deh ya, 61693 ya, masuk ke sini. Tadi ya ini ya, 61693 yang ini datanya ya. Nah ini ya, DXX 40001 belakangnya ya, kita lihat ya, nih 001 namanya Safbar, RR itu kanan kalau nggak salah, Excel sebelah kanan, LH sebelah kiri ya, nggak tahu lah, pokoknya gitulah ini ya. Safbarnya harganya 126.108 ya. Ini kan sama persis ya yang kita scrap ya, jumlahnya 1, unitnya pieces ya. Ya oke ya, bener ya, sama persis ya. Selanjutnya kita akan random lagi di tengah ya. Di tengah ini kita ambil contoh di sini lah ya. Di tengah ini kira-kira kita copy aja ini ya, kita tembak langsung aja di tengah ya, supaya kurang lebih di 30 lah ya, page 30 kurang lebih ya, supaya kita nggak klik-klik kelamaan ya. Oke, kita akan random di ini aja, ini salah satu nih ya, ini aja ya, ini ya, ya kita scrap ya, yang ini ya, yang ini adalah baris ke 29.000 ya, 29.012 yang ini ya, 29.012 atas lagi, 29.012 ya, ini yang kita akan scrap ya, 29.012 ya, sama persis di sini ya. Kemudian D6 2 3 1 dan seterusnya ya, namanya weather strip front door open ya, opening ya, weather strip front door opening ya. Ini ya, weather strip front door opening, harganya 135.000. Ini harganya 135.000, piecesnya 1 ya, jenisnya F601 ya, senilnya 1.300 ya ini ya. Oke, kita akan cek sekali lagi datanya untuk meyakinkan bahwa data ini benar ya. Kita random nomor berapa ini, 15 deh ya, kita tembak langsung aja di halaman 1 di sini ya, page 1 ya. Ini tembak langsung biar langsung ketemu ya, nomor 15 nih ya, kita lihat nih ya, gasket kit engine ya, gasket kit engine harganya 590.000 ya, 590.000, bisnis 1, modelnya F062 ya, F062 ya. Oke, sama persis ya. Jadi dengan kita random cek 3 tempat tadi, hasilnya sama, sehingga data scraping ini dijamin 100% sama persis dengan aslinya.
Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.